Sibuk? Sudah ngantuk? Belum? Kalau ngantuk balik gitu. Ayo. Baik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan di masjid yang musola apa masjid? Masjid apa namanya? Raudhatul Jannah. Wah, ini taman-taman surga. Alhamdulillah kita dapat bertemu di Masjid Raudhatul Jannah ini dalam sebuah momen memperingati peristiwa Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui peringatan dan ceramah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dan juga dapat menambah wawasan kita tentang Islam. Amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah. Mari kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan itu semoga saja dapat mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Isra Mi'raj kita kali ini kita berupaya untuk kembali mengingatkan kepada kita peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah beritakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati di sekelilingnya. Ya. Nah, jadi bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita membicarakan perjalanan Rasulullah ini, kita tahu bahwa awal terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 51 tahun atau yang juga disebut dengan 52 tahun. Tuh. Ketika itu beliau masih berada di kota Mekah, di mana dalam usia yang demikian, sejak dari beliau diangkat dan dilantik menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Ya. Di dalam kitab disebutkan Qissatul Mi'rajul Kubra karya Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, di Isra Mi'rajkan itu pada usia
51 atau 52 tahun. Jadi sudah matang perjuangan Nabi Muhammad semenjak dia dilantik menjadi seorang Rasul di kota Mekah, mendapat hambatan yang luar biasa. Nabi Muhammad menyebarkan Islam selama 12 tahun di kota Mekah, di mana beliau menyampaikan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, yang kita tahu penduduk Mekah ketika itu menyembah patung. Inilah yang menjadi objek dakwah Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk mengesahkan Allah. Tapi namun apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa perjuangan dakwah Rasulullah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah penuh dengan halang rintang. Yang kita tahu bahwa para sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam ketika itu dihina, dicaci maki, dihujani dengan kotoran-kotoran. Bahkan ada sahabat yang dibunuh, ya kan? Kemudian tak lama kemudian pada peristiwa itu disebutlah dengan tahun Amul Huzni. Pada tahun itu ya sudah berusia 51 tahun, disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan itu bertambah dengan meninggalnya paman tercinta yang bernama Abu Tholib. Yang di depan, awas, kaget saya kasih pertanyaan. Tak dapat kaget, awas. Suruh tegak di depan nih, gantikan sebagai ustadz penceramah. Awas, hati-hati. Meninggal paman tercinta sebagai backing dakwah Rasulullah, di mana Abu Tholib inilah yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah. Orang kafir Quraisy mau membujuk Nabi Muhammad agar meninggalkan dakwahnya. Ditawari harta benda, ditawari perempuan cantik. Nabi Muhammad katakan, biar bagaimanapun aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, menyampaikan Islam kepada orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Oh, meninggal. Makin sedih Nabi Muhammad. Tidak ada lagi yang membela Nabi. Tak lama kemudian meninggal istri tercinta yang bernama Siti. Lambat yang suaranya, yang kencang suaranya, bernama Siti Khadijah, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri yang berikutnya. Namanya Siti Khadijah, meninggal, istri Rasulullah yang pertama. Yang kita kenal bapak-bapak, Siti Khadijah ini dia adalah wanita bangsawan. Dia adalah pedagang sukses.